Shalom. Ada semangat saudara? Amin. Ya, berikan salam kanan kiri terlebih dahulu. Jadilah orang Kristen yang berkualitas. Ayo, berikan salam kanan kiri. Jadilah orang Kristen yang berkualitas. Saudara, dalam kehidupan kita pasti suka dengan yang namanya barang yang berkualitas. Apalagi yang berkualitas tinggi, saudara. Demikian juga dalam kehidupan kita mau bahwa hidup kita bukan saja menjadi orang Kristen yang biasa-biasa, tetapi kita mau menjadi orang Kristen yang apa, saudara? Berkualitas. Orang Kristen yang berkualitas. Saudara, kualitas di sini bukan berarti adalah sesuatu yang berbicara kekayaan, berbicara kedudukan yang tinggi, saudara. Tapi kualitas seperti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Tuhan selalu menerima diri kita apa adanya. Amin. Amin, ya. Tuhan selalu menerima diri kita apa adanya. Ini satu hal pernyataan yang saya dapat waktu saya masih kuliah, saudara. Dalam saya menghadiri sebuah ibadah, ada suatu slogan ini yang selalu saya ingat sampai sekarang. Tuhan selalu menerima diri kita apa adanya, tetapi Tuhan tidak mau kita menjadi apa adanya. Ya. Tuhan selalu menerima kita apa adanya, tetapi Tuhan tidak mau kita menjadi apa adanya. Artinya apa? Tuhan selalu menerima bagaimanapun keadaan kita, tetapi jangan kita selalu menerima kondisi kita apa adanya, saudara. Tapi kita selalu nerimo, dalam bahasa Jawanya nerimo, ya. Nerimo itu punya dua kosakata yang konotasi yang positif dan negatif. Ya, nerimo yang positif itu apa? Orang yang nerimoan, ya, siapa yang nggak suka ada punya teman yang nerimoan, saudara? Ya, dibully nerimoan gitu ya, dikasih makan sisa-sisa yang enak kita makan, yang nggak enak kita kasih nerimo, nah, ya, pasti seneng ya ada teman-teman yang seperti itu ya. Nerimoan bukan berarti, ya itu kalau mungkin positifnya selalu nerimoan, selalu bersyukur ya, selalu nerimo, tapi itu ada suatu konotasi yang negatif juga dengan kata-kata nerimo. Selalu nerima, ya. Artinya apa? Kalau ada orang yang memiliki karakter yang nerimoan dalam konotasi yang negatif, dia akan selalu menyerah, saudara. Dia tidak mempunyai daya juang dalam hidupnya. Orang yang memiliki nerimoan yang negatif, dia tidak punya daya juang. Dia selalu nerimoan apapun yang dia alami. Itu ada bagusnya. Ya, selalu bersyukur menerima kondisi kita, tetapi dalam konotasi yang negatifnya selalu menyerah. Tidak punya daya juang. Pokoknya aku kayak gini ya, kayak gini. Aku tidak akan pernah bisa berkembang lebih lagi. Aku tidak akan pernah bisa mengalami perubahan yang lebih lagi. Saudara, hati-hati dengan kata-kata nerimo, ya, nerimoan. Nah, kita harus belajar di sini bagaimana menjadi orang Kristen yang berkualitas, saudara. Saya percaya bahwa Tuhan tidak kepengen kita selalu tampil apa adanya, standar hidup kita mengalami yang namanya standar yang selalu itu aja, saudara. Tapi Tuhan mau dalam hidup kita mengalami perkembangan demi perkembangan, ya, mengalami pertumbuhan demi pertumbuhan dalam hidup kita. Saudara, saya ambil contoh, ya, hari ini kita ambil contoh dari kehidupan Daniel, saudara. Kita akan lihat, kita buka dalam kitab Daniel. Kita buka Daniel pasal yang pertama. Saudara, Daniel adalah seorang yang luar biasa, ya. Seorang yang dipakai Tuhan pada masanya. Daniel pasal yang pertama kita akan baca bersama-sama. Mulai ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Yang sudah ketemu katakan amin. Kita baca ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. 1, 2, 3. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan. 4. Yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. 5. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya.
Mereka harus dididik selama 3 tahun. Dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Ayat yang ke-6, saudara. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Asaria. Ya, sampai di situ dulu, saudara. Dalam kitab ini, saudara, dikatakan, panggillah beberapa, ya, sudah banyak sekali yang diminta, saudara, dari keturunan orang Israel, keturunan raja dan kaum bangsawan, yaitu apa, saudara? Orang-orang yang tidak ada suatu celah. Saudara, saya percaya bahwa menjadi orang Kristen yang berkualitas, saudara, yang pertama adalah kita belajar menjadi orang-orang anak-anak muda. Di sini saya lihat masih muda semua. Anak-anak muda, orang-orang muda yang tidak ada suatu celah, saudara. Kalau kriterianya seperti ini cocok dijadikan sebagai jodoh, saudara ya. Ya, nanti mari gini pulang doa sama Tuhan. Tuhan, aku minta jodoh, ya, yang tidak ada suatu celah. Wah, ini kelihatannya sempurna, saudara. Yang berperawakan baik, ya, berpengetahuan banyak, pengertian. Wah, ini luar biasa ini ya. Nah, saudara, tapi hari ini kita nggak berdoa membahas mengenai kriteria seorang pasangan hidup, saudara. Tetapi kriteria menjadi orang Kristen yang berkualitas. Bagaimana kita belajar tidak bercacat celah, saudara. Saudara, tidak bercacat celah. Artinya apa? Kita belajar terus disempurnakan. Kita belajar hidup kudus di hadapan Tuhan. Apakah selama kita hidup, ya, kita sering merenungkan, mungkin kita di malam hari kita berdoa, kita merenungkan, Tuhan, hari ini mengevaluasi diri, apa yang sudah aku buat, salah apa yang sudah aku buat, apa yang perlu aku perbaiki dalam hidupku. Saudara, mungkin dalam hidup kita tahu firman Tuhan, tapi kadang kita masih bisa menyimpang, mungkin kita masih bisa marah, saudara, kita masih bisa, mungkin kita ada jengkel sama orang. Mungkin kita nggak sengaja kita berbohong, ya, kepocut karena keterdesak. Saudara, mungkin masih bisa kita seperti itu, tapi kita harus belajar yang namanya tidak bercacat celah. Belajar untuk bagaimana kita menahan diri kita dari dosa yang mengintip di sekitar kita. Saudara, dosa itu adalah seperti apa? Singa yang mengaum-ngaum, yang akan menerkam kita. Saudara, percayalah bahwa ada peperangan rohani, bahwa iblis ada di sekitar kita. Iblis selalu ada di sekitar kita untuk menjatuhkan kita. Seperti kisah Kain dan Habil, ya. Di situ sepertinya ada suatu dosa yang mengintip-ngintip Kain untuk benci, untuk marah. Saudara, disitulah yang namanya peperangan rohani. Kita belajar yang namanya berperang melawan dosa, saudara. Tidak bercacat celah. Saya percaya bahwa kita dipersiapkan menjadi jemaat yang kudus, saudara. Jemaat yang kudus, yang tidak bercacat celah, yang siap dalam perkawinan anak domba. Saudara, mungkin kita belajar hidup kudus, artinya dipisahkan dari dunia. Kita belajar dipisahkan dari dunia, dari kesenangan dunia. Saudara, hati-hati di akhir zaman ini kita akan semakin dibuat pola pikir kita itu mulai menyetujui yang namanya dunia, saudara. Kita akan dibuat pola pikir kita seolah-olah bahwa apa yang terjadi itu adalah sesuatu yang normal, sesuatu yang biasa. Dan banyak penyesatan-penyesatan yang akan mulai muncul, saudara. Nah, disitulah kita harus belajar. Bagaimana agar kita tidak mengikuti arus dunia. Tapi kita tetap berpegang teguh pada firman Tuhan. Menjadi jemaat yang kudus, tidak bercacat celah di hadapan Tuhan. Saudara, hati-hati, ada sesuatu hal yang kadang disamarkan di dunia ini. Kapan hari saya ada ya di grup, saudara, di grup itu ya, di bagian pendidikan. Itu ada suatu broadcast dinyatakan ada seperti ini. Ada sebuah buku di Amerika, itu luar biasa larisnya, dan itu judulnya adalah Conversation with God, percakapan dengan Tuhan. Kelihatannya rohani, saudara. Orang-orang mungkin melihat itu judulnya seperti buku rohani, percakapan dengan Tuhan. Bukunya di situ dibahas mengenai bagaimana anak-anak muda, anak-anak remaja, mereka menanyakan unek-unek mereka, dan seolah-olah di sana Tuhan yang menjawab mereka, saudara. Jadi banyak di situ dibahas mengenai percakapan-percakapan yang umumnya ditanyakan. Misalnya, ada banyak pertanyaan ya, salah satunya,
kenapa saya kok lesbi? Kenapa kok saya homoseks? Kemudian dijawab oleh Tuhan menurut buku itu, saudara. Lesbi itu adalah suatu hal yang normal. Itu terjadi karena bla 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 bla. Jadi dijelaskan seperti itu. Misalnya mengenai gaya pacaran, bolehkah saya ini. Dinyatakan boleh, kamu juga tidak mengganggu orang lain. Kamu melakukannya karena suka sama suka. Saudara, prinsip-prinsip dunia akan mulai ditebarkan di dunia ini, di akhir zaman ini. Kita belajar, saudara, jika kita tidak punya prinsip yang benar dalam firman Tuhan, kita akan mulai mengikuti arus dunia. Hati-hati, saudara, hati-hati. Sesuatu hal yang dulu merupakan hal yang tabu, sekarang dilegalkan. Sekarang dianggap suatu hal yang biasa. Kapan hari Evi menunjukkan hal yang aneh-aneh gitu ya, di YouTube, saudara. Ada seorang pria dari Jepang menikah dengan boneka. Dia sampai menceraikan istrinya, meninggalkan anak istrinya, saudara. Sudah tua, ya, seorang laki-laki sudah tua. Dia menceraikan anak istrinya yang sudah menikah puluhan tahun. Dan kemudian dia bercerai dan hidup bersama dengan boneka. Boneka cantik sekali, saudara. Ya, boneka cantik sekali, langsing, ya, rambutnya bagus, saudara. Ya, dia mungkin membandingkan boneka itu dengan istrinya. Dan dia, saya nggak tahu, saya kurang jelas apakah dia menikah dengan dia, saudara. Dia bawa boneka itu jalan-jalan di mall, saudara. Dia belikan baju yang bagus. Dia belikan aksesoris. Dia ajak jalan-jalan di taman pakai kursi roda, saudara. Itulah kegilaan di akhir zaman. Dan itu mungkin akan muncul. Kemarin Bapak Gembala juga ada, ya, mungkin nanti suatu saat akan dilegalkan. Manusia menikah dengan robot. Manusia menikah dengan robot ciptaan manusia untuk memuaskan hawa nafsu mereka. Menikah dengan anjing, menikah dengan hewan, itu nantinya akan dibuat suatu hal yang biasa, saudara. Inilah hal-hal yang akan terjadi, saudara. Tapi bagaimana kita menyikapi dunia yang semakin jahat ini menjelang kedatangan Tuhan? Kita harus memiliki prinsip yang benar. Jangan sampai kita ikut arus dunia, itu hal-hal yang ekstrim, saudara. Mungkin ada hal-hal yang mungkin tidak ekstrim, hal-hal yang mungkin kita anggap biasa, saudara. Gaya pacaran kita, jangan sampai sebelum kepernikahan yang kudus, sebelum pemberkatan yang kudus, ya, jangan sampai kita melewati batas-batas yang Tuhan izinkan, saudara. Hati-hati, kalau zaman dulu orang, ya, pegang tangan itu hal yang aneh, tapi semakin lama pegang tangan itu hal yang biasa, pelukan itu hal yang biasa. Saudara, hati-hati, ya, jagalah kekudusan kita, anak-anak muda. Amin. Amin, saudara. Amin. Jagalah tubuh kita, ya, jagalah tubuh kita sebagai bait yang kudus dari Tuhan. Saudara, belajar kita tidak bercacat, kudus di hadapan Tuhan. Kita dipisahkan dari dunia. Jangan sampai kita menjadi sahabat dunia, dan percayalah orang yang menjadi sahabat dunia itu adalah musuh bagi Tuhan. Ya, belajar, saudara, dalam apapun yang kita lakukan, belajar menjadi teladan. Kita baca 1 Timotius 4 ayat yang ke-12, ayat hafalan. 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. 1 Timotius 4 ayat yang ke-12 dikatakan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ya, karena kita di sini semua anak muda, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, saudara. Orang muda bisa berkarya. Orang muda adalah sesuatu hal yang luar biasa, saudara. Masa muda itu masa yang luar biasa. Amin. Masa muda itu masa yang penuh energik, saudara. Ya, umur 20, 30, 40 itu adalah masa-masa seseorang itu mengalami masa-masa keemasan, saudara. Jangan lewatkan waktu-waktu kita. Ya, usia kalian mungkin di sini, ya, 20-an, ya, mungkin 20 kurang-kurang dikit, ya. 30-an kurang-kurang dikit, lebih-lebih dikit, saudara. Ya, 40 enggak ada kan di sini, ya. Saudara, masa-masa di mana kita bisa pakai untuk mengembangkan kerajaan Tuhan dengan begitu luar biasa. Masa-masa yang energi ketika anak-anak muda mau berikan hidupnya untuk Tuhan. Ketika kita benar-benar, saudara, mau menyerahkan seluruh hati kita, jiwa kita, kehendak kita kepada Tuhan. Kita mau menjadi pasukan Tuhan yang militan di akhir zaman. Amin.
Anak-anak muda kan Tuhan pakai dengan luar biasa. Belajar menjadi anak muda yang tidak bercacat celah, saudara. Anak muda yang menjadi contoh yang luar biasa. Yaitu apa? Menjadi teladan di dalam perkataan kita, saudara. Hati-hati dengan perkataan kita. Seringkali, saudara, kita nggak bisa menjaga lidah. Karena lidah tidak bertulang, gitu ya. Saudara, sulit sekali kadang kita keceplosan ngomong. Seringkali kita mungkin menyakiti orang lain dengan perkataan kita. Seringkali mungkin kita mengucapkan kata-kata yang mengumpat, saudara. Ya, hati-hati, saudara. Mungkin di antara kita yang masih kebiasaan lama kita bawa, saudara. Manusia lama masih kita bawa, masih suka ngomong kotor, masih suka ngumpat-ngumpat. Mungkin kita mengalami kondisi yang tidak enak, kita mulai ngumpat, saudara. Ngomong dewe ya, ngomong dewe itu ngumpat-ngumpat. Apalagi mungkin ngumpatin orang lain. Hati-hati, saudara, apalagi engkau mungkin adalah pelayan Tuhan. Jangan sampai kita menjadi pelayan Tuhan, tapi tidak menunjukkan sikap sebagai seorang pelayan Tuhan. Saudara, hati-hati dengan perkataan kita. Jaga perkataan kita. Ya, seringkali kita mudah tersinggung, mudah juga menyinggung orang lain dengan perkataan. Ya, hati-hati. Belajar menjadi teladan dalam perkataan, di dalam tingkah laku. Tingkah laku kita, saudara, sudahkah menjadi teladan bagi orang lain? Ya, menjadi teladan di dalam kasih kita, dalam kesetiaan, di dalam kesucian kita. Amin, saudara. Ya, jadilah anak muda yang menjadi teladan. Saudara, yang pertama apa? Berkualitas menjadi anak muda, orang Kristen yang tidak bercacat celah. Amin. Ingat-ingat yang pertama. Yang kedua, saudara, tadi dalam kitab Daniel, kita kembali ke kitab Daniel, pasal yang pertama tadi. Yang kedua apa, saudara? Yang pertama adalah orang muda yang tidak ada suatu celah. Yang kedua adalah berperawakan baik. Ya, orang Kristen yang berkualitas itu berperawakan baik. Coba lihat kanan kirinya, perawakannya baik apa enggak? Nah, seringkali, saudara, berperawakan baik itu kita identikan dengan tubuh jasmani yang langsing, ya, yang wajahnya cantik, yang ganteng, tubuhnya ideal, tinggi besar, ya. Mungkin kalau cewek itu seperti Pragawati, gitu ya, itu adalah berperawakan baik, saudara. Kalau yang laki-laki seperti Aderai, itu ya berperawakan baik. Ya, mungkin saudara banyak bayangan-bayangan dalam pikiran kita. Berperawakan baik itu seperti apa, saudara? Ternyata ini menjadi salah satu daftar, ya, bagaimana kita menjadi orang Kristen yang berkualitas itu berperawakan baik. Berperawakan baik artinya bagaimana, saudara? Kita belajar menjaga dan merawat tubuh kita dengan baik, saudara. Ya, berperawakan baik bukan yang saya sebutkan tadi, ya, yang tingginya 180 cm, saudara. Yang cewek 170 cm. Saudara, itu namanya sudah bawaan dari lahir, kita nggak bisa ngomong, ya. Ya, nggak bisa ngomong. Ya, wajahnya ya kayak gini, ya sudah nggak bisa diubah. Jangan diubah dengan operasi plastik, malah jadi orang yang berbeda, saudara. Ya, sama KTP-nya kok nggak sama, gitu ya. Bukan berarti kita berperawakan baik, mengoperasi plastik, setelah itu hidung kurang mancung, kita operasi, saudara, supaya mancung. Enggak, saudara. Tapi kita belajar, berperawakan baik artinya orang Kristen yang berkualitas itu juga harus merawat tubuh kita, saudara. Saudara, banyak hamba Tuhan atau mungkin orang-orang yang dipakai Tuhan itu tidak bisa menyelesaikan pertandingannya dengan baik, saudara. Itu karena apa? Tidak menjaga kesehatan. Melayani terlalu keras, saya enggak melarang kalian yang sudah bekerja keras melayani Tuhan luar biasa. Tiap hari latihan, ya. Hari Senin ada doa, Selasa ada latihan tamborin, Rabu ada rekom, ya, Kamis ada ini gitu ya. Pokoknya tiap hari penuh dengan acara gereja. Tidak apa-apa, saudara. Saya tidak melarang. Tuhan pun tidak melarang, saudara. Tetapi yang saya mau tekankan di sini bagaimana kita menjaga keseimbangan dalam aktivitas kita, bahwa apa yang kita lakukan, kita jangan sampai memforsir tubuh kita, saudara. Kita harus seimbang. Jangan sampai ada satu pengajaran yang mengatakan, ayo menderita demi Tuhan. Kita harus seimbang, saudara. Tidak apa-apa, kita harus menderita demi Tuhan. Kita mengorbankan semuanya. Tapi Tuhan juga pengen kita menjaga tubuh kita. Kita merawat tubuh kita.
Ya, di dalam 1 Korintus dikatakan apa saudara? Kita baca 1 Korintus 6 ayat 19. 1 Korintus 6 ayat yang ke-19. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Muliakanlah Allah dengan tubuh kita. Jaga kesehatan kita, saudara. Jangan ketika kita masih muda, kita makan semuanya pokoknya, saudara. Apalagi kalau kita sedang liburan, kita kuliner, kita coba-coba semua macam daging, saudara. Ya, daging tikus belum pernah, gitu. Coba makan daging tikus. Ada yang seperti itu mungkin? Ya, daging celeng, daging babi, ya, daging apapun, daging anjing, semuanya dicoba semua. Toh masih muda. Saudara, kita belajar merawat tubuh kita. Daniel adalah sebuah contoh yang baik, ya. Kalau kita baca kelanjutannya, kita buka lagi Daniel pasal yang pertama, saudara. Daniel pasal yang pertama, kita lihat bahwa pada masa itu mereka diberikan santapan raja. Jadi orang-orang yang berkualitas ini, saudara, mereka harus memakan santapan raja. Kenapa? Karena pada masa itu dianggap santapan raja itu pasti yang bergizi. Ya kan, makanan-makanan orang yang kaya, ya, makan orang raja pasti kan bergizi, saudara. Ya, banyak dagingnya, semuanya pokoknya luar biasa. Nah, mereka dianggap akan menjadi orang yang berperawakan baik, sehat apabila mereka memakan santapan raja. Tetapi kalau kita lihat, saudara, ayat yang ke-8, pasal 1 ayat yang ke-8, Daniel berketetapan tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Ya, ini ketetapan hati Daniel bahwa memang dia tidak akan makan makanan santapan raja yang terdiri dari daging-daging, anggur, makanan yang serba enak itu, saudara. Dan dia memiliki ketetapan hati bahwa dia hanya minum apa? Minum air putih dan makan sayur-sayuran. Ya, inilah yang akhirnya dibuat patokan menjadi puasa Daniel. Puasa Daniel. Saudara, mungkin dulu kita pernah puasa Daniel atau mungkin ya sekarang masih puasa Daniel, saudara. Itu bagus, ya. Jadi jangan ditertawakan kalau temannya lagi puasa Daniel. Nggak bisa makan daging, diminggi-minggi daging gitu, saudara ya. Saudara, itu hal yang baik. Saudara, makanan. Hati-hati, kita harus jaga makanan kita. Saudara, saya percaya di akhir zaman ini itu akan semakin banyak makanan yang tidak sehat. Banyak makanan yang tidak sehat. Banyak sayur-sayuran pun sekarang kita harus berhati-hati karena banyak pestisida. Jadi kita bingung mau makan apa, saudara, ya. Banyak pestisida, ada daging-daging yang tidak sehat, disuntik segala macam, saudara. Banyak bahan-bahan pengawet dan lain-lainnya. Sehingga tubuh kita mudah sekali makan makanan masuk segala hal yang tidak sehat. Tapi kita itu belajar berserah sama Tuhan kalau itu ya. Itu di luar kondisi kita. Cuman kita harus belajar aja sebisanya ya. Kita jaga kesehatan kita. Jaga kesehatan dengan apa? Menjaga keseimbangan hidup kita, saudara. Memiliki gaya hidup atau pola hidup yang sehat. Pola hidup yang tidak sehat, mungkin kau punya kerinduan melayani Tuhan sampai kakek nenek. Yang kau rindu dipakai Tuhan, engkau rindu melayani di kota-kota, di desa-desa, di pulau-pulau, atau dimanapun Tuhan utus engkau, saudara. Tapi jika engkau sakit-sakitan, saudara, engkau nggak bisa melayani Tuhan. Pernahkah kita terpikir seperti itu, saudara? Mungkin engkau berkobar-kobar di masa muda, aku mau melayani engkau Tuhan. Tapi engkau nggak pernah jaga kesehatan. Akhirnya sakit-sakitan. Engkau mau jalan kaki sudah capek, saudara ya. Ya, kadang karena kita nggak pernah olahraga. Ini juga teguran buat saya karena jarang olahraga ya. Nggak pernah olahraga, nggak pernah gerak, akhirnya apa? Jalan sedikit aja sudah capek. Gitu kita mau misionaris gitu ya, ngomongnya kerinduan punya misionaris di pulau terpencil. Padahal di situ nggak ada beca aja, nggak ada saudara, sepeda ontel nggak ada, mau perahu. Saudara cuma ada perahu satu dan dayung saudara. Kalau engkau nggak pernah olahraga, engkau ngayu sedikit sudah capek saudara.
Saudara jangan pikirkan hal-hal yang semuanya elektrik. Di masa-masa kesusahan nanti saudara kita nggak tahu apa yang terjadi. Kalau Bapak Gembala tadi malam banyak sekali mengatakan sesuatu ya, yang mungkin nanti kapan sesuatu disampaikan saudara. Bahwa masa-masa kesusahan itu akan segera tiba. Dan masa-masa kesusahan itu kita nggak bisa bayangkan seperti apa susahnya. Kita harus dipersiapkan dengan tubuh yang sehat. Nah itu ya. Di sana saudara kalau dikejar-kejar musuh kita larinya cepat gitu ya. Ya kalau kita bisa siap lari maraton. Wah, itu imajinasi saya aja saudara ya. Nah intinya apa saudara? Kita belajar menjaga kesehatan kita. Kalau kita mau melayani Tuhan sampai akhirnya kita belajar jaga tubuh kita. Jangan memforsir. Apalagi orang-orang yang tipenya suka bekerja. Seperti saya, saudara. Ya, saya ini kalau bahasanya itu apa ya? Workaholic, ya. Itu saya, saudara. Saya senang bekerja. Mungkin termasuk orang berkebutuhan khusus ya. Karena apa? Hiperaktif gitu ya. Nggak bisa diem. Pengen tidur siang, kepikiran apa? Bangun sudah, cuci baju, setrika dan lain-lain. Bersih-bersih, pokoknya nggak bisa diem. Ya, bekerja terus. Mau istirahat nggak bisa. Nanti ada aja yang dikerjakan. Liburan saya masih terus ke sekolah gitu, ngerjain apa, nggak bisa diem saudara. Dan akhirnya saya kecapean, saya agak sakit gitu ya. Saudara, inilah kita harus belajar menjaga keseimbangan, terutama yang punya karakter-karakter atau pembawaan yang suka kerja. Beda dengan orang yang males-malesan saudara. Ya kebalikannya orang yang males-malesan. Terlalu males saudara, tidur seharian, nggak pernah jalan, nggak pernah gerak. Ini juga menimbulkan penyakit, menimbun lemak yang banyak, saudara. Ya, nggak pernah bergerak, nggak pernah bekerja, terlalu bermalas-malasan. Jadilah yang sedang-sedang, ya, seimbang, saudara. Berperawakan yang baik, sudah, saudara. Menjadi orang yang Kristen yang berkualitas juga harus jaga kesehatan kita. Untuk melayani Tuhan butuh yang namanya kesehatan. Ya, jika engkau sakit-sakitan, Tuhan nggak bisa pakai engkau lebih lagi, saudara. Ya. Selanjutnya, saudara, apa yang selanjutnya? Tidak bercacat celah, berperawakan baik. Selanjutnya apa? Memiliki hikmat, pengetahuan, pengertian tentang ilmu. Itu saya gabung jadi satu, saudara. Menjadi orang Kristen yang berkualitas itu harus memiliki hikmat dari Tuhan. Harus memiliki pengetahuan dan ilmu. Saudara hati-hati dengan suatu paradigma, ya, paradigma yang tadi saya bilang. Menerima segala sesuatu dari Tuhan. Itu bagus, menerima apa adanya itu bagus saudara. Tapi Tuhan ingat sekali lagi, tidak mau kita jadi apa adanya. Saudara, di poin yang ini saudara, hikmat, pengetahuan dan ilmu. Ini tidak berbicara mengenai IQ kita. Ya, ini tidak berbicara mengenai IQ. Saya lupa, dulu saya tes IQ waktu di SMP atau SMA, IQ saya berapa. Tapi ada yang Tuhan berikan dari sononya. Faktor genetik mungkin, faktor mungkin yang lain-lain saudara. Itu yang mungkin sejak dari kandungan, engkau lahir dengan IQ segitu saudara. Ya, ada yang IQ-nya 90, ada yang IQ-nya 100, ada yang 120, ada yang jenius 140. Saudara, di sini kita tidak bicara mengenai IQ. Jangan ada orang yang berbicara, waduh IQ-ku memang pas-pasan. Aku kalau kuliah pun pas-pasan. Aku setiap belajar mesti nggak mudeng-mudeng. Ada orang-orang yang mungkin seperti itu, saudara. IQ-nya memang seperti itu. Mau berusaha juga kadang masih susah. Saudara, tapi di sini yang Tuhan tidak bicara mengenai IQ. Tapi bagaimana kita belajar mengembangkan diri kita. Belajar mengembangkan pengetahuan kita. Saudara, keberhasilan seseorang tidak dipengaruhi dari besarnya IQ kita, tingginya IQ kita. IQ itu hanya berpengaruh berapa persen, saudara. Jangan engkau beralasan, aku kan nggak pintar, karena itu aku nggak bisa sukses, karena itu aku nggak bisa menjadi dampak, aku nggak bisa berpengaruh. Itu salah, saudara. Engkau bisa menjadi orang yang berpengaruh, menjadi orang yang berdampak, tidak dipengaruhi oleh IQ kita. Kualitas seseorang dipengaruhi oleh apa? Semangatnya, saudara. Kerja kerasnya, mentalnya, karakternya yang akan membangun diri kita sehingga tidak hanya IQ saja yang berkembang,
Tetapi kita punya semangat, justru kita dengan semangat kita untuk belajar, itu akan mengembangkan EQ kita. Bagian psikologi mungkin ada yang ini, EQ itu bisa berkembang nggak? Bisa nambah nggak? Bagian psikologi, bisa nggak EQ kita tiba-tiba meningkat? Bisa. Miss Windy yang ngambil S2, bisa meningkat nggak EQ-nya? Bisa? Hah? Nggak tahu. Nggak atau nggak tahu? Nggak bisa. EQ nggak bisa meningkat. Oh, nggak bisa katanya. Ya, entah bisa atau tidak, saudara. Tapi mujizat dari Tuhan itu bisa, ya pasti ya. Ya, tengah-tengahnya ya. Menurut ilmu mungkin nggak bisa, gitu ya. Kalau menurut Tuhan bisa. Saudara, EQ jangan berpatok pada EQ, saudara. Ketika kita memiliki roh yang takut akan Tuhan, kita hidup di dalam Tuhan. Yang penting saudara, jangan engkau bermalas-malasan. Ada orang-orang tertentu yang memiliki mental atau mungkin kutuk, ya, yang selalu gak pernah bisa maju, saudara. Mau maju tuh gak bisa, itu harus kita patahkan. Karena saya pas-pasan terus, ya, hidup kita pas-pasan terus. Pengetahuannya terbatas. Saudara, untuk menjadi orang yang berdampak, menjadi orang yang dipakai Tuhan di akhir zaman, butuh anak-anak muda yang berkualitas. Orang Kristen yang berpengaruh. Dengan apa? Memiliki hikmat, pengetahuan, dan ilmu yang dari Tuhan. Saudara, jangan bawa kamu ngomong bahwa orang Kristen, pokoknya ya terima kayak gini, toh Tuhan pasti akan mengurapi aku, pasti akan menyertai aku, tapi kita nggak ada usaha, saudara. Itu yang sering kali kita merohanikan sesuatu, bahwa Tuhan pasti menyertai aku, menolong aku, pasti Tuhan, pokoknya pasti Tuhan, tapi kita sendiri nggak ada bagian yang kita kerjakan. Saudara, sesuatu akan berhasil itu jika ada kerjasama antara diri kita dan Tuhan. Tuhan menyertai kita, memberikan kasih karunia pada kita, tapi jika kita tidak mau berusaha, itu juga tidak akan ada hasilnya, saudara. Jika kita memiliki visi yang besar buat bangsa kita, kebangunan rohani di akhir zaman, di masa-masa kesusahan, kebangunan rohani akan terjadi, pemulihan besar akan terjadi. Bagaimana anak-anak muda di tempat ini akan dipakai Tuhan. Ada orang yang akan dipakai Tuhan, mungkin di pemerintahan. Jadilah dampak di sana, saudara. Dengan ilmu pengetahuan yang kita miliki, jadilah dampak, jadilah orang yang berpengaruh di bidangmu, saudara. Dulu, saudara, saya punya, karena saking dulu ya waktu SMA, saking saya cintanya sama Tuhan, ya nggak pengen kuliah, saudara. Setelah kuliah pun mungkin ada yang merasa bahwa saking cintanya sama Tuhan, kita baca firman Tuhan, apalagi di gereja ini seringkali nyanyi, semuanya sia-sia gitu ya. Dan tidak berarti lagi. Jadi kita merasa bahwa ijazah S1, S2 kita sia-sia semua, saudara. Ilmu kita anggap semuanya sia-sia dan tidak berarti karena kita ikut Tuhan. Itu salah, saudara. Justru pakailah ilmu kita, pengetahuan kita, karena itu kalau yang kuliah belajar yang sungguh-sungguh. Supaya apa? Ilmu kita bisa kita gunakan untuk kerajaan Tuhan. Tapi jika ilmumu hanya kau gunakan untuk kebanggaanmu sendiri, itu yang sia-sia, saudara. Karena itu yang sudah S2 ijazahnya segera diambil gitu ya. Jangan ngomong ini sia-sia gitu ya, saudara. Sehingga nggak diambil ijazahnya. Sehingga wah disobek-sobek gitu ya ijazahnya S2-nya, nah, gitu saudara. Saudara, jangan kita berpikiran yang sempit. Tuhan bisa pakai kita di segala bidang. Dengan ilmu pengetahuan yang Tuhan berikan kepada kita, hikmat yang dari Tuhan, itu akan berguna bagi kerajaan Tuhan. Amin, saudara. Di sini jangan ada yang malas belajar, saudara. Jika panggilanmu memang untuk menjadi berkah di bidang tertentu untuk belajar, belajarlah, saudara. Ya, kalau dulu kita punya visi untuk membuat obat-obatan herbal, ya. Mungkin yang masih punya kerinduan di sana, realisasikan. Belajar itu enggak ada batasnya, saudara. Enggak ada batas, engkau selesai kuliah, lulus, engkau berhenti belajar. Belajar itu adalah seumur hidup. Ya, visi Tuhan butuh orang yang pintar. Amin. Amin, saudara. Amin. Ya, visi Tuhan butuh orang yang pintar. Pintar menurut Tuhan. Ya, bukan bicara EQ, tapi pintar sesuai dengan apa yang Tuhan akan berikan padamu, saudara. Sesuai dengan visi yang Tuhan akan berikan pada kita. Jadi karena itu jangan malas belajar, saudara. Memiliki kualitas, tunjukkan bahwa kita memiliki kualitas yang lebih dari orang-orang lain, saudara. Muliakan Tuhan dengan kepandaian kita.
Muliakan Tuhan dengan ilmu yang Tuhan percayakan kepada kita. Amin, saudara. Ya, yang kuliah, yang masih kuliah, semangat belajar. Ya, semangat belajar. Yang bekerja tidak akan pernah berhenti belajar, saudara. Engkau bekerja pun akan mempelajari satu hal yang baru. Dan jika engkau malas-malasan, engkau gak akan pernah bisa berkembang, saudara. Gak akan pernah bisa berkembang. Selalu ada sesuatu hal yang baru dalam hidup ini, saudara. Jadi gak akan pernah bisa berhenti belajar. Amin. Selanjutnya, saudara, kalau kita lihat Daniel, ya, apa yang terjadi, saudara? Ketika Daniel tidak mau makan makanan yang diberikan santapan raja tadi, dia makan makanan sayur. Nah, ini rahasia yang mau pinter, saudara, ya. Makan sayur, ya, minum minuman, air putih, saudara. Minum air putih. Jadi kalau pergi keluar jangan selalu minum es teh, Sprite, Fanta, saudara. Minumlah minuman yang sehat dan bergizi, saudara. Minumlah susu kedelai, minumlah sinom, ya. Minumlah apa? Air putih lagi, saudara, ya. Jadi minumlah minuman yang sehat, ya. Jangan sampai kita terhenti panggilan kita hanya karena kesehatan, saudara. 4 orang ini dites dengan orang-orang lain, anak-anak muda yang lain yang makan makanan santapan raja. Ternyata mereka ayat yang ke-15, saudara, engkau lihat, perawakan mereka lebih baik dan lebih gemuk. Wah, siapa yang gemuk jangan merasa itu jelek, saudara. Ternyata lebih gemuk itu bagus loh, saudara, ya. Ya, di sini ngomong lebih gemuk. Nah, berarti yang kurus-kurus itu berarti mungkin kurang gizi, saudara, ya. Nah, gemuk itu bagus, ya. Tapi jangan gemuk karena banyak lemak, ya. Nah, saudara, di sini ternyata 10 hari lebih perawakannya lebih bagus, lebih gemuk, ya, daripada orang yang makan santapan raja. Dan saudara lihat ayat yang ke-17, kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Nah, itu, saudara. Ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-20. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Saudara, inilah harusnya kita menjadi orang Kristen yang berkualitas di akhir zaman. 10 kali lebih cerdas daripada orang-orang yang lain, daripada orang-orang dunia, saudara. Ketika engkau hidup yang takut akan Tuhan, Tuhan akan berikan hikmat yang dari surga. Tidak dipengaruhi oleh IQ-mu, saudara. Hikmat itu akan datang dari atas. Saudara, biarlah ini memotivasi kita. Jangan jadi orang yang bermalas-malasan. Miliki pengetahuan yang dari Tuhan, ilmu yang dari Tuhan. Tuhan bisa pakai kita untuk menaklukkan dunia ini dengan ilmu, hikmat, pengetahuan dari Tuhan. Siapa tahu dari sini ada yang menjadi penemu-penemu, saudara. Ya, yang akan memuliakan Tuhan lewat penemuannya. Amin. Penemu obat herbal. Ya. Siapa di sini, ya? Yang farmasi. Penemu apa, saudara? Di mana obat herbal itu kau doakan terlebih dahulu. Sehingga setiap orang yang minum obat itu akan merasakan kuasa Tuhan. Nah, ini kan suatu hal yang luar biasa, saudara. Engkau akan mulai membuat klinik di sana. Kau doakan di sana, kau berikan obat itu, saudara. Ini adalah suatu hal yang bisa kita kerjakan melalui kecerdasan yang Tuhan berikan, ya. Selanjutnya, saudara, masih panjang, saudara, ini baru setengah sesi, ya. Kalau kita lihat menjadi orang Kristen yang berkualitas, selanjutnya adalah kita belajar memiliki iman yang berkualitas. Apa, saudara? Iman yang berkualitas. Tidak hanya sedang kau punya kepandaian yang berkualitas, punya perawakan yang berkualitas, karakter tidak bercacat celah, saudara, tapi memiliki iman yang berkualitas. Iman yang berkualitas seperti apa, saudara? Kalau kita baca di Daniel pasal yang ketiga, mengenai perapian yang menyala-nyala. Saya akan bahas semuanya, kita mungkin sudah tahu ceritanya, saudara. Iman yang berkualitas seperti iman Sadrah, Mesak, dan Abednego. Pada masa itu, Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung yang besar. Semua rakyat harus sujud menyembah kepada patung itu. Dan siapa yang tidak mau sujud menyembah patung itu, maka harus dibakar, dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala, saudara. Tetapi saudara lihat bagaimana iman mereka, saudara.
Saya percaya bahwa di akhir zaman ini mungkin akan ada berhala-berhala yang dibangun oleh dunia yang memaksa kita untuk belajar tunduk kepada mereka, saudara. Mungkin nantinya akan terjadi mungkin angkatan 666, saudara. Sebuah patung 666 gitu ya, atau sesuatu apapun itu tanda 666. Jika engkau tidak mau pakai tanda ini di dahimu atau di tanganmu, maka engkau akan dibunuh. Saudara, di akhir zaman ini kita butuh memiliki iman yang berkualitas. Ada banyak berhala-berhala yang akan dibuat oleh manusia agar kita menyembah kepada berhala-berhala itu. Tapi bagaimana iman yang berkualitas? Kita belajar tidak tunduk kepada berhala-berhala itu, saudara. Kita tidak tunduk kepada kesenangan-kesenangan dunia kita. Berhala-berhala yang mungkin tidak kelihatan. Yang minggu lalu mungkin diceritakan oleh Bapak Gembala. Android mungkin sudah jadi berhala buat kita, saudara. HP-HP yang canggih sudah jadi berhala buat kita. Tiap hari kalau nggak bawa HP rasanya nggak enak, saudara. Kalau kemana-mana kalau nggak lihat HP rasanya ada yang ketinggalan. Saudara, itu mungkin jadi berhala dalam hidup kita. Hati-hati, saudara. Berhala-berhala yang mungkin tidak kelihatan seperti patung. Tidak kelihatan kalau itu berhala, itu yang lebih berbahaya. Tapi kita belajar punya iman yang berkualitas. Seperti Sadrah, Mesak, dan Abednego. Mereka tetap memuja, menyembah kepada Allah mereka. Kepada Tuhan mereka. Mereka tidak sujud menyembah kepada berhala itu. Walaupun mereka harus dihukum mati. Mereka masuk ke dalam perapian. Tetapi mereka tetap mempertahankan iman mereka. Saudara, mampukah kita mempertahankan iman kita di akhir zaman ini? Saudara, di akhir zaman ini, bisakah kita mempertahankan iman kita? Firman Tuhan dalam kitab Matius dikatakan apa, saudara? Ketika aku datang ke muka bumi ini, apakah aku akan mendapati iman? Saudara, ketika Yesus datang kedua kali, apakah Tuhan akan mendapati iman di dalam hidup kita, di dalam hati kita, saudara? Saudara, kita baca pasal 3 ayat yang ke-16. Daniel pasal 3 ayat yang ke-16 dikatakan, lalu Sadrah, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku, dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Saudara, iman mereka sampai dibuat lagu ya, sekalipun Tuhan tidak menolongku, sekalipun aku tidak mendapatkan apa yang aku inginkan, kita tetap menyembah kepada Tuhan, saudara. Saudara, iman yang seperti ini bukan iman Kristen yang tempe, saudara. Iman Kristen tempe itu apa? Saudara, selalu kepengen apa yang diinginkan itu terkabul. Banyak orang Kristen yang kepahitan kepada Tuhan. Banyak orang-orang yang kepahitan kepada Kristen, kepahitan kepada gereja. Nggak mau ke gereja lagi, kenapa? Karena merasa doanya nggak mau dijawab oleh Tuhan. Karena merasa hidupnya selalu pahit. Karena Tuhan itu jahat, saudara. Saudara, orang Kristen yang seperti ini harus belajar memiliki iman yang berkualitas. Iman yang berkualitas itu bukan iman yang nerimuan yang tadi, saudara. Tapi iman untuk teguh di dalam Tuhan. Tuhan pasti akan berikan apa yang aku inginkan. Jika tidak, aku pun tetap tidak akan berhenti menyembah Tuhan. Amin, saudara. Belajar iman yang berserah kepada Tuhan. Iman yang berserah, iman yang tidak menyerah kepada dunia. Di masa-masa kesusahan, saudara, di akhir zaman, saya tidak bisa membayangkan. Di masa-masa penganiayaan mungkin, ya, yang di Cina mungkin pernah alami, saudara. Kita di sini bersyukur masih mengalami masa-masa yang masih bebas beribadah, saudara. Jika ada masa-masa kita harus dipersulit dalam ibadah kita mungkin. Ketika ditemukan Alkitab, ya, ketika saya pernah melihat video ya, Voice of Martyr, saudara. The Voice of Martyr. Bagaimana mereka harus mempertahankan iman mereka. Di negara-negara tertentu mereka membawa Alkitab aja nggak boleh, saudara. Ketika ada Alkitab itu harus dibakar. Ada orang Kristen yang mereka akhirnya mau nyobek-nyobek potongan-potongan Alkitab ini, saudara. Ketika di penjara, mereka menyobek-nyobek dan dilipat-lipat kecil, disembunyikan, disaku di mana supaya mereka bisa baca firman Tuhan, saudara. Bagaimana mereka menghargai kertas-kertas seperti ini, saudara. Menghargai Alkitab ini, tapi seringkali kita yang sudah bebas,
kita tidak menghargai Alkitab ini, kita tidak pernah baca firman Tuhan, saudara. Tapi di masa-masa kesusahan itu, memiliki Alkitab itu adalah suatu hal yang luar biasa. Karena itu semasa kita masih bisa menikmati, membaca dengan bebas, kita belajar, saudara, untuk mempelajari firman Tuhan. Ya, saudara, memiliki iman yang berkualitas, mempertahankan iman. Seperti di zaman Roma, saudara, penganiayaan buat orang-orang Kristen, saudara. Ketika mereka menyembah kepada Yesus, mereka harus dianiaya, mereka harus mati, mereka harus banyak penyiksaan yang dialami, saudara. Itu adalah suatu hal yang luar biasa kalau kita bisa mempertahankan iman kita, menjadi martir-martir buat Tuhan, saudara. Tapi jangan takut, saudara. Engkau yang nggak punya karunia martir nggak akan menjadi martir, saudara. Amin. Ya, kalau nggak punya karunia martir nggak akan jelas ya, walaupun disebut-sebut setiap kali jelas ya. Jadi, saudara, jangan takut, tetap beriman kepada Tuhan. Amin. Selanjutnya, saudara, masih ada selanjutnya ya. Selanjutnya, kalau kita lihat 3 orang Sadrah, Meshach, Abednego, mereka dibebaskan Tuhan, saudara, untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Apapun yang terjadi akan menyatakan kemuliaan Tuhan. Ya, sampai akhirnya apa? Raja Nebukadnezar pun meminta orang-orang untuk menyembah kepada Allahnya Sadrah, Meshach, dan Abednego. Karena apa? Mereka Allah yang luar biasa, yang sanggup membebaskan mereka dari perapian. Saudara, iman yang berkualitas akan muncul suatu hal yang luar biasa. Amin. Amin, saudara. Selanjutnya kita lihat Daniel pasal yang ke-6. Apa lagi sesuatu yang berkualitas, saudara? Kita belajar memiliki roh yang berkualitas, saudara. Daniel pasal 6 ayat yang ke-4. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena ia memiliki apa? Roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Saudara, Daniel ini sepertinya orang yang sempurna, saudara. Tidak bercacat celah, berperawakan baik, punya pengetahuan, ilmu, hikmat dari Tuhan. Dia juga memiliki roh yang luar biasa. Saudara, menjadi orang Kristen di akhir zaman, kita belajar memiliki roh yang berkualitas. Roh yang luar biasa. Roh itu dari dalam, saudara. Roh itu adalah bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana kita menjaga roh kita yang berkualitas. Kita lihat bahwa di sini Daniel memiliki kebiasaan. Apa, saudara? Ayat yang ke-11. Dia suka berdoa. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, memuji Allahnya seperti yang biasa ia lakukan. Roh yang kecil, saudara, ini ya, bukan roh kudus, tapi roh kita, roh manusia, itu dibangun dengan hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan hari-hari ini, saudara? Mungkin kita punya pengetahuan yang luar biasa, kita punya hikmat yang luar biasa, tapi jika kita nggak punya roh yang luar biasa, semuanya sia-sia, saudara. Semuanya ini harus berjalan menjadi satu, saudara. Roh yang berkualitas, hubungan kita dengan Tuhan yang berkualitas. Bagaimana kita membangunnya? Dengan beribadah kepada Tuhan. Dengan bersekutu dengan Tuhan. Dengan kita berdoa, merenungkan firman-Nya. Itu yang akan membangun roh kita menjadi roh yang berkualitas. Amin. Kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, kita akan meninggalkan tubuh jasmani kita. Ya. Perawakan yang baik nggak ada gunanya, saudara. Tapi roh yang berkualitas, roh yang luar biasa, itulah yang akan diangkat oleh Tuhan. Amin. Di masa-masa pengangkatan, kita akan tanggalkan tubuh kita akan naik ke atas awan-awan, roh kita akan diangkat. Nah, roh yang tidak diangkat itu berarti roh yang tidak berkualitas, saudara. Ya, kayak itu bangun roh kita mulai hari-hari ini menjadi roh yang berkualitas. Amin, saudara. Nah, doa yang berkualitas selanjutnya, saudara. Bagaimana kita yang terakhir memiliki doa yang berkualitas? Orang Kristen wajib memiliki doa yang berkualitas. Bukan doa yang hanya meminta-minta. Tuhan, aku minta jodoh. Tuhan, aku minta kekayaan. Kalau dalam podcast tadi malam, Bapak Gembala menyatakan, doa mencari jodoh, mencari mungkin kau pengen kekayaan, pengen kedudukan, itu bukanlah pokok doa kita, saudara. Itu adalah suatu hal yang pasti Tuhan akan berikan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kehidupan, realita kehidupan kita, itu enggak perlu kita doakan sampai gimana-gimana, saudara. Saudara, tapi pokok doa kita itu bagaimana? Bagaimana ada suatu kebangunan, saudara.
ada suatu pemulihan, ada suatu perubahan. Itulah pokok doa yang benar. Doa yang berkualitas, saudara, seperti yang didoakan oleh Daniel pada pasal yang ke-9. Nanti saudara bisa baca sendiri, ya, itu panjang sekali. Bagaimana Daniel berdoa untuk pemulihan, untuk kebangunan, saudara. Untuk ada suatu pertobatan, minta ampun, saudara. Itulah doa yang berkualitas. Doa tidak hanya untuk diri sendiri. Aku Tuhan, aku Tuhan, aku Tuhan. Saudara, Tuhan akan berikan sesuai dengan waktunya apa yang kau doakan untuk dirimu sendiri. Tapi pokok doa yang benar, bagaimana kita mau berdoa buat generasi ini, saudara. Buat pemulihan, buat kebangunan rohani, untuk mempersiapkan, membangun kerajaan Tuhan. Hidup kita bukan untuk diri kita sendiri. Jangan sampai kita hidup ini hanya untuk membangun kerajaan kita sendiri, saudara. Karena semua yang kerajaan kita sendiri itu akan lenyap. Semuanya akan sia-sia. Amin, saudara. Amin. Kita akan selesai. Kita akan baca ayat yang terakhir. Kolose 1 ayat yang ke-9. Kolose 1 ayat yang ke-9. Ya, pemain musik silakan maju ke depan. Beserta para singer, worship leader. Kolose 1 ayat yang ke-9, kita baca sama-sama sampai ayat yang ke-14. 1, 2, 3. Sebab itu, sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar. Untuk apa, saudara? Mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. 11. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. 12. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. 13. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. 14. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Amin. Kita mau berdoa bersama, saudara.